Allah Azza wa Jalla telah berfirman, dan sesungguhnya telah kami pilih mereka dengan pengetahuan kami. Surat Al-Dukhan ayat 32. Juga firman Allah, dan Allah membiarkannya sesat berdasarkan ilmu Allah. Surat Al-Jatsiyah ayat 23. Firman Allah yang lain, sesungguhnya aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku. Surat Qasas ayat 78. Menurut kesepakatan, ilmu yang dimaksudkan dalam surat Al-Dukhan di atas ditujukan kepada Allah. Sedangkan kata ilmu pada ayat kedua dan ketiga setelah itu terdapat dua pendapat, dan yang benar adalah pendapat bahwa ilmu itu ditujukan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala terdapat pada firman Allah, dan Allah membiarkannya sesat berdasarkan ilmu Allah. Surat Al-Jatsiyah ayat 23. Seperti pada pendapat sebelumnya, pendapat yang terakhir ini merupakan pendapat ulama salaf secara keseluruhan. Dan yang dimaksudkan dengan penyebutan qadha, sesuatu yang ditetapkan Allah pada makhluknya berupa penciptaan, peniadaan, perubahan, dan hadar, sesuatu yang ditentukan Allah sejak azali, ini mencakup ilmu, penulisan, penetapan, kehendak, dan penciptaan. Wallahu alam. Bab 11. Periode kedua, periode penulisan. Pada pembahasan di permulaan buku ini, telah dikemukakan beberapa dalil dari Al-Quran dan Al-Sunnah yang menunjukkan akan hal itu. Berikut ini salah satu dalil yang belum sempat kami kemukakan sebelumnya, yaitu firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan sesungguhnya kami telah menulis di dalam Zabur sesudah, kami tulis dalam Lauhul Mahfuz, bahwasanya bumi ini akan dipusakai oleh hambaku yang syalih. Sesungguhnya, apa yang disebutkan dalam surat ini, benar-benar menjadi peringatan bagi kaum yang menyembah Allah. Surat Al-Anbiya ayat 105-106. Yang dimaksudkan dengan Zabur pada ayat ini adalah seluruh kitab yang diturunkan dari langit dan tidak dikhususkan hanya pada kitab Zabur yang diturunkan kepada Daud. Dan yang dimaksudkan dengan zikir adalah Lauhul Mahfuz, dan bumi adalah dunia, sedangkan orang-orang syalih adalah umat Muhammad. Pendapat di atas merupakan pendapat yang paling tepat mengenai ayat tersebut, dan itu merupakan salah satu simbol kenabian Rasulullah. Beliau pernah memberitahukan hal itu di Mekah, pada waktu di mana semua penduduk bumi ini masih dalam keadaan kafir dan memusuhinya dan para sahabat beliau, sedangkan orang-orang musyrik mengusir mereka dari rumah dan negeri mereka serta menggiring mereka ke ujung dunia. Lalu Allah Tabaraka wa Ta'ala memberitahukan kepada mereka bahwa Dia telah menuliskan di Lauhul Mahfuz bahwa merekalah yang mewarisi bumi ini dari orang-orang kafir. Dan kemudian Dia menuliskan hal itu di dalam kitab-kitab yang diturunkan kepada para Rasul Allah. Kitab Allah Azza wa Jalla disebutkan juga Al-Zikir, sebagaimana yang terdapat dalam sabda Rasulullah, Allah sudah ada lebih dahulu dan belum ada sesuatu pun selain Dia, arsy Allah berada di atas air, dan Dia tuliskan segala sesuatu di dalam Al-Zikir, kitab Lauhul Mahfuz. Dan itulah Al-Zikir yang di dalamnya dituliskan bahwa dunia ini akan menjadi milik umat Muhammad. Sedang kitab-kitab yang diturunkan kepada para Rasul Allah itu disebut juga dengan Zabur. Sebagaimana yang terkandung dalam firman Allah Azza wa Jalla, dan kami tidak mengutus sebelum kalian kecuali orang-orang pria yang kami beri wahyu kepada mereka, maka bertanyalah kepada Ahlul Al-Zikir, orang yang mempunyai pengetahuan, jika kalian tidak mengetahui. Keterangan-keterangan, mukjizat, dan Zabur, kitab-kitab, surat Al-Nahl ayat 43-44. Artinya, Allah mengutus mereka dengan menyertakan ayat-ayat yang jelas dan kitab-kitab yang di dalamnya terdapat petunjuk dan nur, cahaya. Sedangkan yang dimaksudkan dengan kata Al-Zikir dalam ayat ini adalah dua kitab yang diturunkan sebelum Rasulullah, yaitu Taurat dan Injil. Sedangkan kata Al-Zikir dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut ini, dan kami turunkan kepadamu Al-Zikir agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka, surat An-Nahl ayat 44. Yang dimaksudkan dengan Al-Zikir di sini adalah Al-Quran.
Melalui ayat tersebut Allah Azza wa Jalla mengajarkan kepadanya apa yang terjadi sebelum penulisannya setelah menjadi ilmu Allah, di mana Dia berfirman, "Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, Lauhul Mahfuz." Surat Yasin ayat 12. Allah Azza wa Jalla menyatukan dua kitab, kitab yang lebih awal diperuntukkan bagi amal perbuatan mereka sebelum mereka ada, dan kitab yang satu lagi adalah kitab yang menyertai amal perbuatan mereka itu sendiri. Allah memberitahukan bahwa Dia menghidupkan mereka setelah mematikannya untuk dibangkitkan dan diberikan balasan atas amal perbuatan mereka serta mengingatkan penulisan semuanya itu di dalam kitab Allah. Dia menuturkan, "Kami menulis semua kebaikan dan juga kejahatan yang telah mereka lakukan selama hidup mereka di dalamnya, bekas-bekas yang mereka tinggalkan, yaitu kebiasaan yang mereka buat, baik maupun buruk." Dalam riwayat Adha, Ibnu Abbas mengatakan, "Atsaruhum" berarti semua kebaikan dan keburukan yang mereka tinggalkan, sebagaimana firman Allah, "Pada hari itu diberitahukan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya." Surat Al-Qiyamah ayat 13. Jika penulis, Ibnu Qayyim, katakan, dari ayat tersebut hanya kata qaddama, yang telah dikerjakan, yang dapat disesuaikan dengan ayat sebelumnya yaitu kata qaddamu. Lalu kata apa dari ayat tersebut yang dapat disesuaikan dengan kata atsaruhum? Berkenaan dengan hal itu, penulis katakan, bahwa ayat tersebut mengandung informasi bahwa Allah Azza wa Jalla telah menuliskan apa yang mereka perbuat dan hal-hal yang diakibatkan dari amal perbuatan mereka itu. Sehingga dari akibat itu terlihat bahwa mereka telah berbuat kebaikan dan kejahatan. Dengan demikian yang dimaksud bekas-bekas itu adalah bekas amal perbuatan mereka yang baik dan yang buruk. Pendapat itu lebih universal daripada pendapat Muqatil. Dalam riwayat Ikrimah, Anas dan Ibnu Abbas mengatakan, ayat ini pada Bani Salamah yang bermaksud hendak pindah ke tempat yang lebih dekat dengan masjid, yang sebelumnya rumah mereka sangat jauh dari masjid. Dan ketika ayat ini turun, mereka berkata, "Kami akan tetap tinggal di tempat kita semula." Pendapat tersebut didasarkan pada hadis yang terdapat dalam buku Sahih Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri yang menceritakan, Bani Salamah dulu tinggal di tepi kota Madinah, lalu mereka bermaksud pindah ke dekat masjid, maka turunlah ayat ini. "Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, Lauhul Mahfuz." Surat Yasin ayat 12. Rasulullah pernah bersabda, "Wahai Bani Salamah, berangkatlah dari rumah kalian, niscaya akan dicatat bekas langkah kaki kalian." Hal yang sama juga diriwayatkan Imam Muslim dalam buku syahihnya dari Jabir dan Anas. Mengenai masalah ini masih terdapat tanggapan, bahwa surat Yasin itu turun di Mekah sedangkan kisah Bani Salamah ini terjadi di Madinah. Kecuali jika ayat di atas juga turun di Madinah. Dan yang terbaik adalah jika ayat itu memang turun berkenaan dengan kisah Bani Salamah tersebut. Mungkin inilah yang menjadi maksud dari pandangan orang-orang yang mengatakan bahwa ayat tersebut turun 2 kali. Yang jelas maksud dari hal itu adalah bahwa bekas jejak langkah mereka ke masjid itu yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi mereka. Umar bin Khattab pernah mengatakan, seandainya Allah mengabaikan sesuatu dari umat manusia, niscaya Dia akan meninggalkan bekas kaki yang diterjang badai begitu saja. Sedang Masruq berkata, tidaklah seseorang melangkahkan satu langkah melainkan ditetapkan baginya kebaikan atau kejahatan. Dan yang dimaksud dengan firman Allah Azza wa Jalla, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, Lauhul Mahfuz, adalah Lauhul Mahfuz. Itulah Ummul Kitab dan yang disebutkan juga Al-Zikir yang di dalamnya telah dituliskan segala sesuatu yang mencakup penulisan amal perbuatan manusia sebelum dikerjakan. Sedangkan pengumpulan, Isya,
di dalam kitab itu mencakup pengetahuan Allah dan pemeliharaan terhadap segala sesuatu tersebut, penguasaan terhadap jumlahnya, serta penetapannya. Allah Azza wa Jalla berfirman, dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat-umat seperti kalian juga. Tiadalah kami alpakan sesuatu pun di dalam Alkitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpun. Surat Al-An'am ayat 38. Para ulama berbeda pendapat mengenai kata Alkitab pada ayat di atas, apakah yang dimaksudkan itu Al-Quran ataukah Lauhul Mahfuz. Ada dua pendapat. Segolongan ulama berpendapat, yang dimaksudkan dengan Alkitab pada ayat itu adalah Al-Quran. Yang demikian itu termasuk suatu hal yang umum tetapi dimaksudkan untuk suatu hal yang khusus. Dengan pengertian lain, bahwa Allah tidak melupakan sesuatu apapun dari apa yang penyebutan dan penjelasannya dibutuhkan umat manusia sebagaimana firman Allah, dan kami turunkan kepadamu Alkitab, Al-Quran, untuk menjelaskan segala sesuatu. Surat An-Nahl ayat 89. Mungkin juga hal itu termasuk sesuatu yang umum untuk tujuan yang umum pula. Maksudnya bahwa segala sesuatu itu disebutkan secara global dan terinci. Sebagaimana yang dikatakan Ibnu Mas'ud, mengenai laknat bagi orang-orang yang menyambung dan yang diminta menyambungkan rambut, bagaimana mungkin aku tidak melaknat orang yang dilaknat Allah di dalam kitab Allah? Kemudian seorang wanita bertanya, aku telah mencari dalam Al-Quran tetapi aku tidak mendapatkan masalah itu. Maka Ibnu Mas'ud pun bertutur, jika engkau benar-benar membacanya, pasti engkau akan menemukannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, apa yang telah diberikan Rasul kepada kalian, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Surat Al-Hasyr ayat 7. Rasulullah sendiri telah melaknat wanita penyambung dan yang minta disambungkan rambutnya. Sedangkan Imam Syafi'i pernah mengatakan, tidak sesuatu pun yang menimpa kaum muslimin melainkan telah ada di dalam kitab Allah dan segolongan lainnya mengatakan, yang dimaksud dengan Alkitab pada ayat tersebut di atas adalah Lauhul Mahfuz. Seakan pendapat inilah yang nampak jelas pada ayat tersebut. Dan susunan kata pada ayat itu menunjukkan hal itu, di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala telah berfirman, dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat-umat seperti kalian juga. Surat Al-An'am ayat 38. Pengertian itu mencakup bahwa mereka itu adalah umat-umat seperti kita ini baik dalam penciptaan, rezeki, makan, dan penetapan takdir awal. Umat-umat itu sama sekali tidak diciptakan secara sia-sia. Bahkan sebaliknya, mereka ini tunduk dan dihinakan serta telah ditetapkan baginya penciptaan, ajal, rezeki, dan apa yang terjadi pada diri mereka. Kemudian disebutkan apa yang akan mereka alami setelah kehidupan ini dan setelah dikembalikan. Selanjutnya dia berfirman, kemudian kepada Tuhanlah mereka dikumpulkan. Surat Al-An'am ayat 38. Dengan demikian Allah telah menjelaskan permulaan dan akhir dari umat-umat tersebut serta memasukkannya di antara dua keadaan tersebut. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiadalah kami alpakan sesuatu pun di dalam Alkitab. Surat Al-An'am ayat 38. Artinya, segala sesuatu itu telah ditulis dan ditetapkan serta dikumpulkan sebelum diciptakan ke dunia ini. Sehingga yang demikian itu tidak sejalan dengan penyebutan kitab yang berisi perintah dan larangan, tetapi sesuai dengan penyebutan kitab pertama, Lauhul Mahfuz. Hendaklah orang yang mendukung pendapat pertama, yaitu yang menyatakan bahwa kata Alkitab pada ayat di atas Al-Quran, menjawab di dalam penyebutan Al-Quran di sini memberitahukan mengenai kandungannya, di mana Allah tidak melalaikan sesuatu apapun di dalamnya, tetapi Allah beritahukan segala sesuatu baik yang sudah maupun yang belum terjadi secara global dan terperinci. Hal itu diperkuat oleh hal lain yaitu bahwa yang demikian itu disebutkan setelah firman Allah, dan mereka, orang-orang musyrik Mekah, berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya, Muhammad,
suatu mukjizat dari Tuhannya. Katakanlah sesungguhnya Allah kuasa menurunkan suatu mukjizat, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Surat Al-An'am ayat 37. Dengan demikian itu, Allah Azza wa Jalla telah mengingatkan kepada mereka akan ayat-ayat Allah yang agung dan menjadikan ayat-ayat itu sebagai bukti akan kebenaran Rasulullah, yaitu kitab yang di dalamnya mengandung penjelasan segala sesuatu dengan tidak mengabaikan sesuatu hal sekecil apapun. Selanjutnya, dia memberitahukan bahwa mereka adalah salah satu dari umat-umat yang ada di muka bumi ini. Yang demikian itu menunjukkan adanya Sang Pencipta, kesempurnaan kekuasaan, ilmu, keluasaan kerajaan, serta banyaknya jumlah tentara dan umat Allah yang tidak dapat dihitung oleh siapapun kecuali diri Allah. Dan hal itu jelas menunjukkan bahwasannya tiada Tuhan selain Dia, Tuhan semesta alam. Yang demikian itu menunjukkan keesaan dan sifat kesempurnaan Allah dari sisi penciptaan dan kekuasaan Allah. Dan penurunan kitab yang tidak melupakan suatu apapun merupakan dalil dari sisi perintah dan firman Allah, sedangkan yang lainnya merupakan dalil dari sisi penciptaan oleh Allah. Berkenaan dengan hal itu Dia telah berfirman, "Ingatlah, mencipta dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam." Surat Al-A'raf ayat 54. Dan hal itu juga didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang-orang kafir Mekah berkata, "Mengapa tidak diturunkan kepadanya, Muhammad, mukjizat-mukjizat dari Tuhannya?" Katakanlah, sesungguhnya mukjizat-mukjizat itu terserah kepada Allah. Dan sesungguhnya aku hanya seorang pemberi peringatan yang nyata. Dan apakah tidak cukup bagi mereka bahwasanya kami telah menurunkan kepadamu Alkitab Al-Quran sedang kitab itu dibacakan kepada mereka? Sesungguhnya dalam Al-Quran itu terdapat rahmat yang besar dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Surat Al-Ankabut ayat 50-51. Dan orang yang mendukung pendapat yang menyatakan bahwa yang dimaksudkan dengan kata Alkitab dalam ayat di atas, Surat Al-An'am ayat 38. Adalah Lauhul Mahfuz, hendaknya mengatakan, ketika mereka menanyakan suatu ayat, maka Allah Azza wa Jalla memberitahukan kepada mereka bahwa Dia tidak menurunkan ayat tersebut bukan karena ketidakmampuan Allah melainkan karena hikmah dan rahmat serta kebaikan Allah kepada mereka, di mana jika Dia menurunkan ayat yang ditanyakan itu, niscaya mereka akan mendapat siksaan lebih awal jika mereka tidak beriman. Setelah itu Dia menyebutkan sesuatu yang menunjukkan akan kesempurnaan kekuasaan Allah untuk menciptakan umat-umat yang tiada dapat menghitung jumlahnya kecuali Dia sendiri. Bagaimana mungkin Tuhan yang mampu menciptakan umat-umat itu dengan berbagai perbedaan jenis, macam, sifat, dan keadaannya, tidak mampu menurunkan ayat seperti dimaksudkan? Selanjutnya, Dia memberitahukan mengenai kesempurnaan, kekuasaan dan ilmu yang dimiliki Allah melalui ungkapan Allah bahwa jumlah umat-umat tersebut telah dihitung dan ditetapkan. Selain itu Dia juga telah menetapkan, mentakdirkan, rezeki, ajal dan keadaan mereka dalam suatu kitab yang tidak melupakan suatu apapun, lalu mematikan mereka dan setelah itu mengumpulkan mereka kembali kepada Allah. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami benar-benar bisu dan tuli terhadap hal-hal yang dapat menghantarkan mereka mencapai marifat, pengenalan, akan ketuhanan dan keesaan serta kebenaran para Rasul Allah. Kemudian Dia memberitahukan bahwa ayat-ayat tersebut tidak akan mengandung petunjuk jika diturunkan sesuai dengan kehendak dan usulan manusia. Semua perkara itu berada di tangan Allah, siapa yang dikehendaki kesesatannya, maka Dia akan menyesatkannya. Dan barang siapa yang dikehendaki mendapat petunjuk, maka Dia akan menjadikannya tetap teguh berada di jalan yang lurus. Menurut penulis, pendapat yang terakhir ini yang lebih tepat. Wallahu alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Hamim demi kitab Al-Quran yang memberikan penjelasan. Sesungguhnya Kami menjadikan Al-Quran dalam bahasa Arab supaya kalian memahami. Dan sesungguhnya Al-Quran itu dalam induk Alkitab, Lauhul Mahfuz, di sisi Kami, adalah benar-benar tinggi,
nilainya, dan amat banyak mengandung hikmah. Surat Al-Zuhruf ayat 1-4. Ibnu Abbas mengatakan, maksud Ummul Kitab pada ayat tersebut adalah Lauhul Mahfuz yang berada di sisi Allah. Mukatil mengatakan, maksudnya adalah bahwa naskahnya ada di dalam kitab yang asli, yaitu Lauhul Mahfuz. Dan yang dimaksudkan dengan Ummul Kitab itu adalah kitab yang asli. Dan Al-Quran itu ditulis Allah di dalam Lauhul Mahfuz sebelum penciptaan langit dan bumi, sebagaimana yang difirmankan Allah Azza wa Jalla, bahkan yang didustakan mereka itu adalah Al-Quran yang mulia, tersimpan di dalam Lauhul Mahfuz. Surat Al-Buruj ayat 21-22. Para sahabat, tabi'in, dan seluruh ahlus sunnah telah sepakat bahwa segala yang diciptakan sampai hari kiamat itu telah ditulis dalam Ummul Kitab. Al-Quran itu sendiri telah menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menulis di dalam Ummul Kitab segala hal yang akan dikerjakan dan diucapkan Allah. Sedangkan di dalam Lauhul Mahfuz Dia telah menuliskan segala perbuatan dan firman Allah. Dengan demikian firman Allah, kebinasaan bagi kedua tangan Abu Lahab. Sesungguhnya ia itu akan binasa, sudah berada di dalam Lauhul Mahfuz sebelum Abu Lahab itu ada. Sedangkan mengenai firman Allah, Ladaina, kamu punya, boleh diartikan adanya hubungan dengan Ummul Kitab, artinya bahwa hal itu telah ada di dalam kitab yang ada di sisi kami, Allah. Demikian menurut pendapat Ibnu Abbas. Dan boleh juga diartikan adanya hubungan dengan habar. Artinya, bahwa hal itu telah melalui kebijakan kami dan bukan seperti yang dipropagandakan oleh para pendusta. Jika kalian mendustakan dan mengingkarinya, maka di sisi kami hal itu berada di puncak ketinggian, kemuliaan, dan kehormatan. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, maka siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang membuat-buat dusta terhadap Allah atau mendustakan ayat-ayat Allah? Orang-orang itu akan memperoleh bagian yang telah ditetapkan untuknya dalam kitab Lauhul Mahfuz. Surat Al-Araf ayat 37. Said bin Jubair, Mujahid, dan Athiyah mengatakan, maksudnya adalah kebahagiaan dan kesengsaraan yang telah lebih dahulu dituliskan di dalam Lauhul Mahfuz. Kemudian Athiyah membacakan ayat, sebagian diberi Allah petunjuk dan sebagian lainnya sudah pasti kesesatan bagi mereka. Surat Al-Araf ayat 30. Artinya, kepada orang-orang itu diberitahukan kesengsaraan yang telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian itulah yang menjadi pendapat Ibnu Abbas, yang menurut riwayat Adha, ia mengatakan, yang dimaksudkan dalam ayat adalah apa yang telah ditetapkan sebelum penciptaan mereka di dalam Lauhul Mahfuz. Dengan demikian, menurut pendapat ini yang dimaksud dengan kitab pada ayat di atas adalah Kitabul Awal, pertama. Ibnu Zaid, Qurtubi, dan Anas bin Malik mengatakan, mereka itu akan mendapatkan rezeki serta mengerjakan amal perbuatan yang telah ditetapkan bagi mereka. Jika bagian mereka telah diterima secara penuh, selanjutnya akan datang utusan-utusan Allah, malaikat, yang akan mencabut nyawa mereka. Sebagian ulama mentarjih, menguatkan salah satu dalil atas dalil lainnya. Pendapat ini, yakni bahwa mereka itu akan dipenuhi seluruh rezeki dan umur mereka sehingga menemui ajalnya. Yang benar adalah bahwa bagian mereka yang telah ditulis di dalam kitab itu mencakup beberapa hal, yaitu kesengsaraan dan amal perbuatan yang menjadi faktor penyebab kesengsaraan itu sendiri, umur yang merupakan masa berusaha dan beramal, juga bagian rezeki yang menjadi penolong untuk berusaha dan beramal. Dengan demikian, ayat ini mencakup keseluruhan bagian di atas. Sedangkan yang dimaksud dengan apa yang telah ditetapkan di dalam Ummul Kitab, ada satu kelompok yang mengatakan, yang dimaksud dengan Ummul Kitab dalam ayat tersebut adalah Al-Quran. Al-Zujaj mengatakan, makna firman Allah, nasibuhum minal kitab, berarti pahala yang diberitahukan oleh Allah Azza wa Jalla, seperti firman Allah yang lain, maka kami mengingatkan kalian dengan neraka yang menyala-nyala. Surat Al-Lail ayat 14. Demikian juga firman Allah,
niscaya ia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam azab yang amat berat. Surat Al-Jin ayat 17. Pendukung pendapat ini mengatakan, inilah yang tampak jelas, karena Allah Azza wa Jalla menyebutkan azab Allah di beberapa tempat dalam Al-Quran. Kemudian dia memberitahukan bahwa mereka mendapatkan bagian dari Allah. Yang benar adalah pendapat pertama, yaitu yang menyatakan bahwa bagian mereka adalah yang telah ditetapkan bagi mereka sebelum mereka diciptakan. Pendapat ini memiliki sisi yang baik, yaitu bahwa bagian yang diterima orang-orang mukmin dari Allah berupa rahmat dan kebahagiaan, sedangkan yang diterima orang-orang kafir adalah azab dan kesengsaraan. Dengan demikian, bagian masing-masing golongan dari Allah itu menurut pilihan diri mereka sendiri, sebagaimana bagian orang-orang mukmin itu berupa petunjuk dan rahmat sedangkan bagian orang-orang kafir itu berupa kesesatan dan kegagalan, bagian mereka ini yang menjadikan mereka akan merasa merugi. Yang mendekati firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut adalah firman Allah, kalian mengganti rezeki yang Allah berikan dengan mendustakan Allah. Surat Al-Waqiah ayat 82. Artinya, kalian menjadikan rezeki yang merupakan sarana kehidupan kalian yang dipenuhi kedustaan. Hasan Basyari mengatakan, artinya, kalian menjadikan rezeki kalian dan bagian kalian di dalam Al-Quran bahwa kalian berdusta. Lebih lanjut Hasan Basyari menuturkan, seorang hamba benar-benar merugi yang bagiannya tidak tertulis di dalam kitab Allah melainkan kedustaannya. Dan Allah berfirman, dan segala sesuatu yang telah mereka perbuat tercatat dalam buku-buku catatan. Surat Al-Qamar ayat 52. Adha dan Mukatil mengatakan, segala sesuatu yang mereka kerjakan telah tertulis di dalam Lauhul Mahfuz. Hamad bin Zaid meriwayatkan, dari Daud bin Abi Hindun, dari Al-Sya'abi, mengenai firman Allah, dan segala sesuatu yang telah mereka perbuat tercatat dalam buku-buku catatan, ia mengatakan, Allah Azza wa Jalla telah menetapkan hal itu sebelum mereka mengerjakannya. Salah satu kelompok berpendapat, artinya, bahwa Allah menghimpun amal perbuatan mereka dalam kitab-kitab catatan amal perbuatan. Abu Ishaq menyatukan antara dua pendapat tersebut seraya menuturkan, semuanya itu telah ditetapkan bagi mereka sebelum mereka mengerjakannya. Dan ditetapkan bagi mereka jika mereka mengerjakannya untuk mendapatkan pahala. Dan inilah pendapat yang lebih tepat. Dalam buku Syahihain, merupakan kumpulan kitab dua syahih milik Imam Bukhari dan Imam Muslim, diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia menceritakan, Abu Hurairah, ia menceritakan, Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya Allah telah menetapkan bagi anak cucu Adam bagian dari zina, yang sudah pasti akan mengalaminya. Zina mata berupa pandangan, zina lisan berupa pembicaraan. Jiwa itu berangan-angan dan berkeinginan, sedangkan kemaluan yang membenarkan dan mendustakannya. Dan masih dari Abu Hurairah, ia menceritakan, Rasulullah pernah bersabda, telah ditetapkan bagi anak cucu Adam bagiannya dari zina, yang pasti akan ditemuinya, tiada kemustahilan padanya. Zina kedua mata berupa pandangan, zina kedua telinga berupa pendengaran, zina lisan berupa ucapan, zina kedua tangan berupa sentuhan, zina kaki berupa langkah, dan hati itu berkeinginan dan berangan-angan. Semuanya itu dibenarkan oleh kemaluan dan ditolaknya. Dan dalam buku Syahih Bukhari diriwayatkan dari Imran bin Husain, ia menceritakan, aku pernah masuk menemui Nabi, dan aku tambatkan keledaiku pada mulut pintu. Lalu beberapa orang dari Bani Tamim mendatangi beliau, maka beliau pun berucap, hai Bani Tamim, terimalah berita gembira. Kami sudah pernah memberikan berita gembira, dan berikanlah kepada kami 2x, sahut Bani Tamim. Kemudian ada beberapa orang dari penduduk Yaman yang datang menemui beliau, maka beliau bertutur, terimalah berita gembira, wahai penduduk Yaman, karena Bani Tamim tidak mau menerimanya. Mereka pun menjawab, sungguh kami mau menerimanya, ya Rasulullah. Kami datang untuk menanyakan masalah ini kepadamu. Lalu beliau bersabda, Allah sudah ada dan belum ada sesuatu apapun.
Arsy Allah berada di atas air, telah ditetapkan segala sesuatu di Lauhul Mahfuz, lalu Dia menciptakan langit dan bumi. Tiba-tiba ada seseorang yang berteriak, "Keledaimu lepas, hai Ibnu Husain." Dengan demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menulis apa yang difirmankan dan dikerjakan Allah. Dia juga menuliskan semua hal yang sesuai dengan tuntutan nama dan sifat yang disandang Allah. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam buku Syahihan, dari Abu Zanad, dari Al-Araj, dari Abu Hurairah, ia bercerita, Rasulullah bersabda, seusai menciptakan makhluk, Allah menuliskan dalam kitab Allah yang berada di sisi Allah di atas, Arsy, sesungguhnya rahmatku mengalahkan kemarahan kau. Bab 12. Periode ketiga, periode Masyiah, kehendak. Mengenai periode kehendak ini telah mendapatkan kesepakatan dari seluruh Rasul Allah, semua kitab yang diturunkan dari sisi Allah, fitrah yang telah diciptakan Allah pada semua makhluk Allah, serta bukti-bukti rasional dan penjelasan yang konkret. Gagasan mengenai Masyiah, kehendak, banyak sekali dijumpai dalam berbagai ayat Al-Quran. Allah seringkali menegaskan diri Allah mempunyai kehendak itu dalam hubungan Allah dengan manusia. Misalnya, Dia menurunkan kemuliaan Allah kepada hamba yang dikehendaki Allah, Surat Al-Baqarah, ayat 90. Masyiah kehendak disebutkan sebagai sifat azali, tidak berawal, Allah tanpa diketahui bagaimana caranya. Semua perbuatan manusia itu terjadi dengan kehendak Allah. Dalam dunia ini tidak ada keharusan dan tuntutan selain masyiah, kehendak, Allah Azza wa Jalla semata. Apa yang dikehendaki Allah pasti akan terjadi, dan apa yang tidak, pasti tidak akan pernah terjadi. Yang demikian itu merupakan universalitas tauhid yang tidak mungkin berdiri kecuali berdasarkan pada Allah. Dan kaum muslimin telah sepakat bahwa apa yang keberadaannya dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan terjadi, dan apa yang keberadaannya tidak dikehendaki oleh Allah, maka tiada akan pernah terjadi. Namun hal itu ditentang oleh sebagian orang, di mana mereka menyatakan bahwa di alam ini terdapat sesuatu yang bukan menjadi kehendak Allah, dan Dia juga menghendaki sesuatu yang tidak pernah akan terjadi. Para rasul secara keseluruhan sekaligus para pengikutnya menentang orang-orang yang membantah kehendak Allah Azza wa Jalla secara keseluruhan serta tidak mengakui adanya kehendak dan pilihan Allah ketika menciptakan makhluk ini. Sebagaimana yang dikatakan oleh beberapa musuh para rasul dari kalangan filosof dan para pengikutnya. Al-Quran dan Al-Hadis penuh dengan cerita kedustaan kelompok ini. Misalnya adalah firman Allah, dan kalau Allah menghendaki, niscaya tidaklah berbunuh-bunuhan orang-orang yang datang, sesudah rasul-rasul itu, sesudah datang kepada mereka beberapa macam keterangan, akan tetapi mereka berselisih, maka ada di antara mereka yang beriman dan ada pula di antara mereka yang kafir. Seandainya Allah menghendaki, tidaklah mereka berbunuh-bunuhan. Akan tetapi Allah berbuat apa yang dikehendaki Allah. Surat Al-Baqarah ayat 253. Juga firman Allah, demikianlah Allah berbuat apa yang dikehendaki Allah. Surat Ali Imran ayat 40. Firman Allah yang lain, dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu syaitan-syaitan, dari jenis manusia dan dari jenis jin, sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu manusia. Jikalau Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak mengerjakannya, maka tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka ada-adakan. Surat Al-An'am ayat 112. Demikian halnya firman Allah, dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah semua orang yang ada di muka bumi ini beriman seluruhnya. Maka apakah kamu hendak memaksa semua manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya? Surat Yunus ayat 99. Firman Allah, jika Tuhanmu menghendaki, tentu Dia jadikan manusia ini umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat. Surat Hud ayat 118.
Dan, kalau Allah menghendaki, tentu saja Dia jadikan semua orang dalam petunjuk. Surat Al-An'am ayat 35. Yang lainnya, dan kalau kami menghendaki niscaya kami akan berikan kepada tiap-tiap jiwa petunjuk baginya. Surat Al-Sajdah ayat 13. Apabila Allah menghendaki, niscaya Allah akan membinasakan mereka. Surat Muhammad ayat 4. Dan sesungguhnya jika kami menghendaki, niscaya kami lenyapkan apa yang telah kami wahyukan kepadamu. Dan dengan pelenyapan itu kamu tidak akan mendapatkan seorang pembela pun terhadap kami. Surat Al-Isra, ayat 86. Jika Allah menghendaki, niscaya mengunci mati hatimu. Surat Al-Syura ayat 24. Jika Allah menghendaki, niscaya Dia musnahkan kalian wahai sekalian manusia, dan Dia datangkan umat yang lain, sebagai pengganti kalian. Dan adalah Allah Maha Kuasa berbuat demikian. Surat An-Nisa, ayat 133. Sesungguhnya engkau pasti akan memasuki Masjidil Haram, jika Allah menghendaki dalam keadaan aman. Surat Al-Fat ayat 27. Allah Azza wa Jalla juga berfirman mengenai Nabi Nuh yang berkata kepada kaumnya, hanyalah Allah yang akan mendatangkan azab itu kepada kalian jika Dia menghendaki. Surat Hud ayat 33. Sedangkan Ibrahim dalam firman Allah mengatakan kepada kaumnya, dan aku tidak takut kepada malapetaka dari sembahan-sembahan yang kalian persekutukan dengan Allah, kecuali dikala Tuhanku menghendaki sesuatu dari malapetaka itu. Pengetahuan Tuhanku meliputi segala sesuatu. Surat Al-An'am ayat 80. Dan putranya, Ismail mengatakan kepadanya, wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, jika Allah menghendaki engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Surat Al-Syaffat ayat 102. Nabi Syuaib juga pernah berkata dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh kami mengada-adakan kebohongan yang besar terhadap Allah, jika kami kembali kepada agama kalian, sesudah Allah melepaskan kami darinya. Dan tidaklah patut kami kembali kepadanya kecuali jika Allah, Tuhan kami menghendakinya. Surat Al-Araf ayat 89. Demikian juga apa yang dikatakan Yusuf kepada orang tuanya, masuklah kalian ke negeri Mesir, insya Allah, jika Allah menghendaki, dalam keadaan aman. Surat Yusuf ayat 99. Mertua Musa, Syuaib pernah berkata kepadanya, aku tidak hendak memberatimu. Dan engkau jika Allah menghendaki akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik. Surat Al-Qasas ayat 27. Musa pernah juga berkata kepada Khidir, jika Allah menghendaki, engkau akan mendapatiku sebagai seorang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam suatu urusan pun. Surat Al-Kahfi ayat 69. Sedangkan kaumnya pernah berkata kepada Musa, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia menerangkan kepada kami bagaimana hakikat sapi betina itu, karena sesungguhnya sapi itu masih samar bagi kami dan sesungguhnya kami insya Allah, jika Allah menghendaki, akan mendapat petunjuk, untuk memperoleh sapi itu. Surat Al-Baqarah ayat 70. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah mengatakan kepada Nabi Muhammad, dan janganlah sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu, sesungguhnya aku akan mengerjakan itu besok pagi. Kecuali, dengan menyebut, insya Allah, jika Allah menghendaki. Surat Al-Kahfi ayat 24-25. Dia juga berfirman, katakanlah, aku tidak berkuasa mendatangkan kesulitan dan tidak pula manfaat kepada diriku, melainkan apa yang dikehendaki Allah. Surat Yunus ayat 49, dan mengenai para penghuni surga, Allah Azza wa Jalla berfirman, mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki. Surat Hud ayat 107. Sedangkan mengenai penghuni neraka, Dia juga menjelaskan bahwa segala urusannya kembali kepada kehendak Allah, dan jika Dia menghendaki,
maka akan terjadi kebalikan dari itu, di mana Dia berfirman, Tuhan kalian lebih mengetahui tentang kalian. Dia akan memberi rahmat kepada kalian jika Dia menghendaki dan akan mengazab kalian. Surat Al-Isra, ayat 54. Selain itu Dia juga berfirman, Dia akan memberikan ampunan kepada siapa yang dikehendaki Allah dan menyiksa mereka yang dikehendaki Allah pula. Surat Al-Maidah ayat 18. Demikian juga firman Allah, dan jika Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hamba Allah tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi, tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendaki Allah dengan ukuran. Surat Al-Syura ayat 27. Firman Allah yang lain, sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezeki kepada siapa yang dikehendaki Allah dan menyempitkan, Surat Al-Isra, ayat 30. Demikian halnya firman Allah, Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan apa yang Dia kehendaki. Surat Ar-Ra'd 39. Begitu juga firman Allah berikut ini, barang siapa yang dikehendaki Allah, kesesatannya, niscaya ia disesatkan Allah. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah, untuk diberi Allah petunjuk, niscaya Dia menjadikannya berada di atas jalan yang lurus. Surat Al-An'am ayat 39. Dalam surat yang lain Dia berfirman, Kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Dialah Tuhan yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Surat Ibrahim ayat 4. Masih dalam surat yang sama Dia juga berfirman, dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan memperbuat apa yang Dia kehendaki. Surat Ibrahim ayat 27. Sedangkan pada surat Al-Syura Dia berfirman, tetapi kami menjadikan Al-Quran itu cahaya, yang dengannya kami berikan petunjuk kepada siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Surat Al-Syura ayat 52. Selanjutnya Dia berfirman, katakanlah, kepunyaan Allah timur dan barat. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki Allah ke jalan yang lurus. Surat Al-Baqarah ayat 142. Dan Dia juga berfirman, katakanlah, jika Allah menghendaki, niscaya Aku tidak membacakannya kepada kalian dan Allah tidak memberitahukannya kepada kalian. Surat Yunus ayat 16. Selain itu semua, Allah Tabaraka wa Ta'ala juga berfirman, Kami telah menciptakan mereka dan menguatkan persendian tubuh mereka, apabila Kami menghendaki, Kami sungguh-sungguh mengganti mereka dengan orang-orang yang serupa dengan mereka. Surat Al-Insan ayat 28. Begitu juga firman Allah berikut ini, dan mereka tidak akan mengambil pelajaran darinya kecuali jika Allah menghendakinya. Surat Al-Mudatsir ayat 56. Dalam surat yang lain difirmankan, dan kalian tidak mampu menempuh jalan itu, kecuali jika dikehendaki Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Surat Al-Insan ayat 30. Lebih lanjut Allah Azza wa Jalla berfirman bahwa kehendak dan perbuatan umat manusia tergantung pada kehendak Allah bagi mereka. Dia berfirman, katakanlah, ya Allah yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki, Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Surat Ali Imran ayat 26. Dia juga berfirman, Allah menyeru manusia ke Darussalam, surga, dan memberi petunjuk kepada orang yang dikehendaki Allah ke jalan yang lurus, Islam. Surat Yunus ayat 25. Firman Allah, dan Dia menyiksa orang-orang munafik jika dikehendaki Allah, atau menerima taubat mereka. Surat Al-Ahzab ayat 24. Demikian juga firman Allah, Allah menentukan rahmat Allah, kenabian, kepada siapa yang dikehendaki Allah, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Surat Ali Imran ayat 74. Dalam surat yang lain difirmankan, tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendakinya.
Surat An-Nur ayat 21. Firman Allah yang lain, Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas, karunia Allah, lagi Maha Mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 261. Juga firman Allah, Kami melimpahkan rahmat kami kepada siapa yang kami kehendaki dan tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Surat Yusuf ayat 56. Selanjutnya Dia berfirman, Kami tinggikan derajat orang yang kami kehendaki. Surat Yusuf ayat 76. Dalam surat yang lain Dia berfirman, Demikianlah karunia Allah, Dia berikan kepada siapa yang dikehendaki Allah dan mempunyai karunia yang besar. Surat Al-Jumu'ah ayat 4. Selain itu Dia juga berfirman, Tetapi Allah memberi karunia kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba Allah. Surat Ibrahim ayat 11. Firman Allah dalam surat Yusuf, Lalu diselamatkan orang-orang yang kami kehendaki, surat Yusuf ayat 110. Sedangkan dalam surat yang lain difirmankan Allah, dan Allah membentangkannya di langit menurut yang dikehendaki Allah, dan menjadikannya bergumpal-gumpal. Surat Ar-Rum ayat 48. Pada surat Yusuf Dia juga berfirman, Sesungguhnya Tuhanku maha lembut terhadap apa yang Dia kehendaki, surat Yusuf ayat 100. Firman Allah yang lain, Allah menganugerahkan hikmah, pemahaman yang mendalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah, kepada siapa yang Dia kehendaki. Surat Al-Baqarah ayat 269. Selain itu Dia juga berfirman, Dan jika kami menghendaki pastilah kami hapuskan penglihatan mata mereka. Sehingga mereka berlomba-lomba, mencari jalan. Maka bagaimana mungkin mereka dapat melihatnya? Surat Yasin ayat 66. Dalam surat Al-Baqarah Dia juga berfirman, Jika Allah menghendaki, niscaya Dia melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Surat Al-Baqarah ayat 20. Demikian juga firman Allah, Jika Dia menghendaki Dia akan menenangkan angin. Surat Al-Syura ayat 33. Dan firman Allah yang lain, Kalau kami kehendaki, benar-benar kami jadikan dia kering dan hancur, maka jadilah kalian heran tercengang. Surat Al-Waqiah ayat 65. Selanjutnya Dia berfirman, Kalau kami kehendaki niscaya kami jadikan dia asin, maka mengapakah kalian tidak bersyukur? Surat Al-Waqiah ayat 70. Juga firman Allah, setelah itu Allah menerima taubat dari orang-orang yang Dia kehendaki. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat At-Taubah ayat 27. Sedangkan dalam surat yang lain Dia berfirman, Jika Dia menghendaki niscaya Dia memusnahkan kalian dan mengganti kalian dengan siapa yang Dia kehendaki setelah kalian musnah. Surat Al-An'am ayat 133. Dan dalam surat Al-Baqarah Dia berfirman, Jika Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepada kalian. Surat Al-Baqarah ayat 220. Firman Allah yang lain, Allah menarik kepada agama itu orang-orang yang dikehendaki Allah. Surat Al-Syura ayat 13. Serta mengenai ucapan Musa melalui firman Allah, itu hanyalah cobaan darimu, engkau sesatkan dengan cobaan itu siapa yang engkau kehendaki dan engkau beri petunjuk kepada siapa yang engkau kehendaki.